Oke teman-teman, ini tandanya ya kita kalau udah di Subuh Salam. Kayaknya aku salah jalan lah. Sorry ya guys, namanya solo touring, jadi hal-hal nyasar begini udah biasa dia. Wow, besar masjid. Jalan Provinsi Aceh ini memang mantap lah. Bagus aspalnya. Teman-teman, itu aku udah ngeliat laut tuh. Mantap. Apa ini? Tempat pondok biru. Jadi hati-hati, ini tempat perlintasan satwa liar katanya. Keren, keren. Halo Monkey. Sampai ketemu Monkey. Wah, ngeri sini guys. Serius, ini kakiku sebelah kanan dengkulku, woi. Udah keram ini. Ya teman-teman, ini sudah sampai di Labuan Haji. Teman-teman, udah sampai di Belang Pidi nih. Pagi teman-teman, ini aku lagi di Belang Pidi ya, daerah Aceh. Satu malam aku nginap sini teman-teman, di rumah teman aku itu. Jadi semalam itu sampai di Belang Pidi jam 7, jam setengah 7 nyampe di Belang Pidi, setengah 7 malam. Ini rencana langsung kita gas hari ini ke Banda Aceh, karena penyeberangannya itu enggak susah terkejar. Jadi kita memutuskan untuk nginap di Banda Aceh malam ini teman-teman, sebelum besok kita nyebrang ke Sabang, Lowe. Nah, oke teman-teman, sudah selesai nginap di Belang Pidi sama teman aku namanya Joko. Baik. Ya, rencananya hari ini kita mau lanjut ke Sabang, Banda Aceh, dari Banda Aceh nanti. Baik, terima kasih Le, udah ngasih penginapan nginap di rumah teman kita ini dari malam teman-teman. Selamat pagi teman-teman. Pagi ini kita berangkat jam 10 pagi di kota Belang Pidi, ibu kota kabupaten dari kabupaten apa ya, lupa aku. Aku tadi malam nginap di sini teman-teman. Jadi aku punya teman yang tinggal di sini, namanya Joko ya. Teman aku itu baik kali teman-teman. Kita berkawan sudah lama ya. Oke teman-teman, kita lanjutkan perjalanan ke Banda Aceh. Itu kita akan lewatin beberapa kota. Yang pertama nanti kita bakal lewatin apa katanya itu, Melabo, Nagan Raya, Nagan Raya dulu, Melabo, Calang, Gunung Geriute, baru nanti kita ke Banda Aceh teman-teman. Perjalanan kita ini bakal kita tempuh dengan jarak kurang lebih 318 km kalau nggak salah ya, dengan waktu tempuh kurang lebih ya 6-7 jam lah. Nah, sebelum kita berangkat teman-teman, aku mau ngisi bensin dulu. Ini ngisi bensin kedua kaliku ya teman-teman ya. Dari kota Sibolga aku ngisi 120.000 full tank Pertamax. Sekarang aku mau ngisi untuk Pertamax lagi tahun 92. Aku mau ngisi round 92 teman-teman. Mau ngisi full tank. Ini bensin kedua, berarti sudah habis 120.000 aku ngisi bensin. Gile, nganti coy. Bang. Oh bang. Bang.
Bisa Pertamax. Dari sini ya? Boleh masuk aja? Oh, balik badan ya? Oke. Berapa, Bang? Isi penuh ya, Bang? Oke teman-teman, aku udah ngisi bensin ya. Aku udah ngisi Pertamax, habis 135.000 teman-teman. Penuh. Ya, konsumsi bahan bakar aku ini sampai dengan Belang PD 120.000 aku beli Pertamax kemarin di Sebulga. Sekarang lanjut lagi dan ngisinya tadi 135 ya teman-teman ya. Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel Fernando Benri dalam touring ekspedisi Aceh kali ini. Bagaimana kabarnya teman-teman? Semoga dalam keadaan sehat, dipermudah segala urusannya, dan senantiasa berlimpah rezekinya. Amin. Nah teman-teman, untuk kali ini kita akan melanjutkan perjalanan touring ekspedisi Aceh kita dari kota Belang PD menuju ke Nagan Raya, lalu ke Melabo. Setelah itu kita akan sampai di Calang dan sampai di Banda Aceh. Dan untuk keberangkatan kita sendiri hari ini kita mulai di pukul 10 pagi teman-teman, yang nanti target kita akan sampai di Banda Aceh kurang lebih pukul 7 malam. Doakan teman-teman perjalanannya selamat sampai tujuan, dan yang terpenting tanpa kendala suatu apapun. Selamat menyaksikan teman-teman touring ekspedisi Aceh. Semalam itu cerita-cerita banyak juga, panjang lebar tentang Aceh. Ya sedikit banyak aku sudah dapat pengetahuan baru lah terkait dengan Provinsi Aceh, kejadian-kejadian dulu pada saat dulu kali lah, termasuk soal tsunami. Wah, ini yang aku salutin dari Provinsi Aceh teman-teman. Jalanannya itu lebar, bagus. Jadi bagi teman-teman yang suka riding atau touring, ya ini tempatnya keren gitu loh. Boleh kalian coba lah teman-teman. Guys, baru tahu trek lurus banyak sawit, tau nggak? Aku pikir cuma di Sumatera Utara aja yang begini ya kan, ada trek begini, sawit kiri kanan jalan lurus. Ternyata di Aceh juga ada teman-teman. Ya teman-teman, udah sampai di Nagan Raya kita ya. Nagan Raya ini jalanan satu arah. Jadi aku nggak tahu apakah ini ibu kota kabupaten atau enggak ya. Yang jelas ini jalannya besar teman-teman. Dan habis ini kita ke Melabo teman-teman. Hampir 50 kilo sih. Wah, ini kita jembatan apa ini ya? Nagan Raya. Kata teman aku itu Nagan Raya ini bisa ada simpang dia. Jadi dia tembusan nanti ke Takengon dan bisa juga lanjut ke Lok Sumawe. Cuman simpangnya dari tadi nggak kelihatan ya kan?
Maka pengen tahu simpangnya aja. Ini udah Melabuh nih, Melabuh lanjut ke apa? Banda Aceh. Melabuh ini kayaknya 2 jaman lagi dari sini. Keren, banyak tikungan teman-teman. Mantap ini kebun sawit, tapi jalannya keren. Paten. Beberapa jam setelah kota Blangpidi, sebelum sampai di Melabuh, kita akan melewati perkebunan sawit, di mana jalannya sangat bagus teman-teman. Dan yang terpenting jalannya itu keren karena tikungan-tikungan manjanya dan halusnya aspal di sini teman-teman. Cuman yang perlu kita ketahui, jalanan di sini tuh relatif lebih sepi dari jalanan biasanya. Makanya kalau teman-teman lihat, kita enjoy dalam berkendara ketika kita melewati jalur ini teman-teman. Namun tetap waspada karena jalur ini jangan sampai membuat kita terlena karena kita dimanjakan dalam riding di daerah sini teman-teman. Dan cukup panjang untuk melewati jalur ini, namun karena cuacanya juga sangat mendukung dan jalanannya relatif sepi sehingga kita betul-betul menikmati jalanan ini teman-teman. Buat teman-teman yang ingin melintas jalur ini, diharapkan jangan malam-malam teman-teman, karena teman-teman lihat sendiri jalurnya ini sepi karena perkebunan dan tidak ada rumah warga di sini teman-teman. Hanya ada 1-2 kendaraan yang lewat, namun karena ini siang hari saya memberanikan diri untuk melewatinya. Stay tune terus teman-teman, touring ekspedisi Aceh. Teman-teman, ini kayaknya di apa ini? Lupe Nagan Raya. Ini berarti pusat kota Nagan Raya teman-teman. Pantas rame dia. Bensin masih penuh teman-teman ya, masih utuh. Sudah 100 km kita jalan teman-teman sejak di Blangpidi. Wah, ini parkir mobil di pinggir jalan ya. Oh, tarik. Pantas lama ya. Woi, ini kayak pembangkit listrik atau apa ini? Ini aku nggak salah jalan kan? Cukup bete aku nih. Buset. Kayaknya sawit ini, Bah. Oh, mak, melintasi jalan, Bah. Oh, ini udah mau masuk Melabuh ini ya. Oh, PLTU Nagan Raya. Wih, Kimbe besar kali anjir. Mantap. PLTU pembangkit listrik tenaga uap. Mantap. Ini yang gak bisa pikir abang, besar kali, Bah. Ya, PLTU Nagan Raya ke Melabuh berapa lama lagi ya guys? Ya, aku cantumin aja nanti jaraknya ya. Ke Melabuh kita. Sayangnya di sini nggak ada marka loh teman-teman. Harusnya ada marka tugu jarak daerah ya. Ini nggak ada, dari tadi aku tengok nggak ada. Setelah melewati perkebunan sawit tadi yang sangat panjang, nah kali ini kita tiba di Kabupaten Nagan Raya, salah satu kabupaten yang memiliki 10 kecamatan di Provinsi Aceh. Kabupaten Nagan Raya ini sebagai kabupaten terakhir sebelum kita nanti sampai di. Nah, untuk teritorialnya sendiri teman-teman, Nagan Raya termasuk luas juga dan termasuk ramai juga sih kalau menurut saya. Tadinya saya ingin istirahat di Kabupaten Nagan Raya, cuman karena memikirkan waktunya dan juga targetnya sendiri, saya memutuskan ingin beristirahat di Kota Melabuh, yang which is itu sedikit lagi kita akan sampai di Kota Melabuh. Namun karena memang kita sama sekali belum pernah melintasi jalur ini, jadi kita betul-betul menikmati saja
tanpa harus memikirkan berapa lama lagi kita bakal sampai di Kota Melaboh. Nah, di Nagaraya sendiri ini jalannya cukup ramai teman-teman, beda dengan jalur-jalur yang saya lewati tadi, terutama di daerah perkebunan sawit tadi. Di sini banyak persimpangan. Nah, yang saya tahu di sini ada persimpangan yang kita itu bisa dihubungkan ke Biren ataupun Lok Sumawe, which is itu menyeberangi Pulau Sumatera. Namun saya sendiri mencari-cari di mana simpang itu, karena informasi dari teman saya itu bakal ada itu nanti simpang yang bakal bisa kita gunakan untuk menyeberang ke Takengon ataupun ke Biren dan juga Lok Sumawe. Ya mungkin belum rezeki teman-teman ya, karena kita terlalu fokus ke jalan jadi simpang itu kita tidak perhatikan. Tapi sudahlah, tidak apa-apa, karena memang tujuan kita bukan ke sana. Kita cuman perlu tahu saja karena memang jarang-jarang kita melewati jalur ini. Teman-teman, apa kita udah nyampe Melaboh ini ya? Nyampe Melaboh ini cuy. Oh cepat ya kan. Rest dulu lah, cari tempat rest lah. Pegel juga kaki gua bah. Pelajaran juga teman-teman ya, kalau mau touring jauh, stretching itu penting ya. Jangan kayak aku ini ya, stretching lupa, terakhir baru lagi 126 kilo udah sakit dengkulku. Bukan sakit sih, pegal dia. Jadi harus diurus begini. Nah ini mana jual tiketnya? Ada larangan kan? Ya teman-teman, kita sudah di Melaboh teman-teman. Sampai Melaboh tadi kita foto-foto sebentar di Tugu selamat datangnya. Dan kita rencana mau rest di sini ya teman-teman ya. Sebelum kita lanjut ke Calang, tapi ada yang aku mau cari teman-teman. Oh ini Alfa Scorpio bah. Guys, teman-teman, ini udah sampai di Melaboh. Aku baru beli memory card ya. Nanti aku cari di Banda lagi satu lagi, jaga-jaga untuk pulang. Jadi kita harusnya tadi makan siang di sini, cuman aku belum lapar teman-teman. Ya masih kenyang gara-gara minum kopi tadi di sebelah PD. Jadi kita memutuskan makannya di apa aja, di sesudah Calang. Kita lanjuti perjalanan teman-teman ya. Kita mau ke tujuan terakhir kita Banda Aceh. Cuman kita nanti disarankan dari abang-abangnya tadi kita disuruh ngeresnya itu di apa aja, di apa sesudah Calang 80 km lah estimasi. Ada SPBU sebelah kanan. Katanya itu tempat favorit untuk apa? Untuk perjalanan res. Ya kita ikuti terus ya. Pak, numpang nanya, kalau ke Calang Banda Aceh kemana Pak? Lurus aja Pak ya? Oh, lurus terus kita ke Calang teman-teman. Ini di perempatan, tapi nggak tahu perempatan apa ini. Lampu merah pokoknya. Wih, ini yang terkenal itu masjidnya teman-teman. Masjid Baitul Makmur Melaboh sebelah kiri, megah. Buat yang touring lewati Melaboh pasti tahu masjid ya teman-teman ya. Ini Melaboh ini jalanannya katanya sebelum ke Calang itu dia bergelombang. Jadi perlu hati-hati tambahan extra hati-hati teman-teman. Jangan lalai lah. Jangan terlena juga. Ini aspalnya
udah aspal Amerika nih. Udah buatan Amerika nih teman-teman. Terus informasinya ya, Malabo itu dari referensi yang aku tahu berasal dari kata labuh. Melabuh, jadi berlabuh gitulah. Salam pada Aceh, oke. Berlabuh, jadi tempat perlabuhan kapal, nelayan, ya semualah. Makanya di sini tadi kita sempat lewatin satu tempat itu, wow, amis. Jadi banyak ikannya teman-teman. Dia jualan ikan pinggir jalan. Dan teman-teman, ini info-infonya, Malabo ini salah satu yang terdampak juga sama tsunami Aceh, gempa juga. Dia salah satu yang terdampak. Jadi, wah, ini nomornya besar ini. Wow. Makanya ini BRR ya, untuk pembangunan rekonstruksi jalannya ini dibantu oleh Amerika. Hati-hati juga ya teman-teman, kalau dari sini, dari Malabo ini ke Calang ini katanya sudah banyak hewan ternak. Trek lurus banyak hewan ternak, jadi ekstra hati-hati karena hewannya ini nyebrang ya suka-sukanya lah. Makanya kita harus hati-hati teman-teman. Di hari kedua ini aku udah sampai di Malabo, itu tadi jam 12:30 siang. Ini kurang lebih setengah jam ke depan katanya kita sampai Calang. Ya udah, kita fokus aja teman-teman ya. Wah, banyak kerbau teman-teman. Wow, itu udah pantai coy. Pantai di Malabo, Samudra Hindia. Ini ya tanda-tanda pantai ya, banyak pohon-pohon begini. Ya, kayak di Tapatuan kemarin. Begini juga. Wah, ini apa lagi nih? Wih, bagus, bagus, bagus. Wih, banyak kapal. Wih, banyak rumah bah. Mana ya ini? Gue pikir laut tadi. Aceh, pelabuhan Malabo 300 meter lurus layung. Lurus terus kita. Ule ule, da 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 da, da 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 da.
Wih, panjang kali tandukmu kawan, panjang kali. Itu salah satu bukti juga ke teman-teman semua, kalau di sini hewan ternak nyebrang sesuka hatinya. Ya, setelah kita melewati kota Melaboh dan kita bakal disuguhkan dengan jalanan lurus yang panjang teman-teman. Jalanan lurus ini bukan sekali dua kali, namun berkali-kali teman-teman. Dan di perkampungan ini juga kita bakal melihat kondisi kampung yang betul-betul damai, dan juga jalannya itu bagus sekali teman-teman. Nah, buat teman-teman, kembali saya ingatkan, ketika melewati jalur-jalur yang seperti ini diharapkan jangan sampai terlena ya teman-teman. Karena kadang-kadang dengan kondisi jalur seperti ini kita kadang-kadang lupa diri tuh bawa motornya, sehingga kita ugal-ugalan. Jadi batasi kecepatan kita teman-teman. Nah, seperti yang saya informasikan tadi, di jalur ini juga itu banyak sekali hewan-hewan ternak yang menyeberang-nyebrang aja dari jalur ini teman-teman. Ya, mungkin karena memang di sini mayoritas warganya itu berternak, jadi ya kebanyakan ternak ya, bisa dibilang seperti itu. Nah teman-teman, nanti kita bakal melewati juga jalur yang sedikit rusak di daerah sini, namun ya tidak begitu panjang lah. Ini jalur rusak ini sebetulnya sudah lama juga sih, tapi ya nggak apa-apalah, hitung-hitung untuk kita nikmatin juga, jangan jalur-jalur yang bagus aja yang kita nikmatin ya kan. Nah, untuk selanjutnya nanti kita bakal istirahat atau rest di daerah Calang. Lalu nanti sesuai dengan informasi dari teman kita di Melaboh tadi, kita bakal memutuskan untuk rest berikutnya di SPBU yang ada di kaki Gunung Gruyute. Nah, itu semacam tempat rest terakhir sebelum kita mendaki ke Gunung Gruyute. Lalu nanti kita bakal turun sehingga kita sampai di kota Banda Aceh. Stay tune terus teman-teman untuk video touring ekspedisi Aceh kali ini. Selamat menonton dan selamat menyaksikan. Ini kita sudah sampai di Calang ya teman-teman. Berapa kilometer lagi katanya? 80 kilo, 611. Saya istirahat dulu ya, minum dulu. Teman-teman, baru sampai di Calang kita, di Kabupaten Aceh Jaya tepatnya, di depan komplek perkantoran pemerintahnya. Nah, ini lagi ngeres ya di Indomaret. Kita minum sebentar baru merengangkan otot. Ya sebentar lagi kita akan gerak ya teman-teman. Jam 2:30 nanti kita lanjut lagi untuk rest dan makan siang. Nanti rencananya 1 jam lagi lah, jadi jam 3:30 nanti kita makan di SPBU yang ada di Lamno di kaki Gunung Gruyute. Dan teman-teman cuma minum air putih aja, karena tadi kita di Bang Putih kan minum kopi, jadi belum ada minum putih. Jadi 1 jam lagi teman-teman ya, kita ke Lamno. Stay terus teman-teman, touring ekspedisi Aceh. Buset teman-teman, tengok itu gelap cuy. Ya mudah-mudahan ya gak hujan ya. Keren, pantai cuy, mantap. Wih. Ya setelah dari Calang ini kita bakal rest untuk makan siang ya, yang udah sore ya. Baru nanti kita lanjut ke Banda Aceh. Wih, mantap. Pasir putih. Mantap guys. Ganteng kali. Wih, ini baru keren ya kan. Kapal tanker. Ada bagus Calang ini. Pakai drone keren ini. Nah teman-teman, seperti yang teman-teman lihat sendiri, di beberapa titik di satu daerah di Provinsi Aceh ini seringkali saya itu kayak lupa diri ya, sehingga kadang-kadang teriak, kadang-kadang ketawa, kadang-kadang ngoceh-ngoceh nggak jelas gitu teman-teman. Tapi itu salah satu bentuk
excited saya ketika saya melintasi jalur di Provinsi Aceh ini, karena memang saya belum pernah untuk melewati jalur ini. Jadi ketika saya mendatangi tempat-tempat baru seperti ini, saya sangat takjub lah. Apalagi kondisi landscape di daerah sini begitu keren teman-teman. Nah, buat teman-teman yang pengen merasakan feel-nya sendiri bagaimana, silahkan teman-teman coba sendiri untuk touring Ekspedisi Aceh ataupun touring ke kilometer 0 di Sabang. Nanti teman-teman kalau dari jalur barat, teman-teman bakal melewati jalur yang saya lewati kali ini. Teman-teman bisa lihat sendiri untuk landscape-nya begitu keren, begitu rapi, begitu hijau. Pokoknya overall tuh bagus lah teman-teman. Apalagi kita akan melintasi jalur yang pinggirnya itu laut teman-teman. Ya bisa dibilang ini samudra lah. Dan ya beginilah kondisinya teman-teman kalau kita melintasi jalur barat di Provinsi Aceh. Namun teman-teman bisa lihat sendiri, awan mendung itu sudah menemani saya, sudah menyambut saya, bahkan seolah-olah dia itu sudah menanti saya di sana. Bahwasannya nanti hujan akan kita hadapin. Tapi memang betul teman-teman, gerimis pertama saya menjak saya touring itu saya rasakan di sini teman-teman. Di sini baru saya buka mantel. Nah dari sini kita kehujanan jalur hujan sampai dengan SPBU nanti teman-teman. Tapi jaraknya nggak terlalu jauh sehingga ya tidak terlalu basah kuyup juga sih. Teman-teman udah sampai di SPBU di dekat Banda Aceh sesudah Cala. Nah kita lagi rest teman-teman karena kebetulan hujan. Jadi kita makan siang dulu. Makannya pakai pop mie teman-teman. Apa namanya? Sedap. Sambil kita ngecas baterai. Minum kopi dulu. Nanti kita lanjut lagi teman-teman ke Banda Aceh kurang lebih 1,5 jam sampai 2 jam. Setting terus teman-teman. Selamat sore teman-teman. Udah jam berapa ini ya? Jam 5 hampir setengah 6. Aku belum nyampe Gunung Grute, Puncak Grute belum nyampe. Ini baru mau gerak teman-teman. Kita akan ke Banda Aceh sedikit lagi. Ya teman-teman, kita lanjut ya ke Banda Aceh. Jam 5:20, 17:20. Nah tadi hujan teman-teman, makanya kita memutuskan untuk berhenti tadi karena sempat hujan juga tadi. Dan ini hujannya udah berhenti. Terus tadi ada teman kita di Banda Aceh bilang di sana nggak hujan, makanya aduh. Tapi udahlah ya, nikmatin aja. Mudah-mudahan kita nyampe sebelum matahari tenggelam ya teman-teman ya, amin. Masuk lagi preman jalanan. Teman-teman, ini mataharinya keren kali. Banda Aceh, aku datang. Wih, besar kali jalannya. Mantap teman-teman. Keren lah pokoknya, keren. Jadi ya, terima kasih juga buat teman-teman yang support ya Solo Touring Ekspedisi Aceh ini. Wih, keren. Keren. Mantap. Wih, keren. Macam apa ya kan? Apa namanya? Film Jurassic Park. Orang goes RB ada juga ya. Mantap. Waduh. Jangan lewat kau ya. Aku mau lihat dulu. Wih, keren kali. Mantap kali. Wow, keren, keren.
Waduh, sepi teman-teman. Sepi. Hati-hati kalau sendirian ya. Weh. Ngapain kalian? Halo. Halo. Bro. Kita nanjak ya teman-teman. Inilah yang namakan mungkin dengan Gunung Grute. Mantap serius. Kita masih nunggu puncaknya. Gimana penampakan dari puncak Grute itu teman-teman. Ini momen yang gak terlupakan loh. Experience yang ya paling berharga seumur hidupku, mungkin inilah dia. Berkesan, berharga, pengalaman. Keren kali Pak. Kelapa muda lah aku. Oke. Teman-teman, kita udah sampai di puncak Grute, dan ini kurang lebih 1 jam lagi kita mau ke Banda Aceh teman-teman. Kita bakal akhiri perjalanan kita nanti di Banda Aceh 1 jam lagi kurang lebih ya, mudah-mudahan 1 jam dapat lah. Nah, puncak Grute ini apa ya, keren teman-teman, keren. Ini impian aku kemarin mau kesini aja dan akhirnya kesampaian. Terima kasih Tuhan. Indahnya negeriku, serius. Teman-teman, keren ya kan, Samudra Hindia. Langsung dia. Tadi kita dari bawah sana. Teman-teman. Kita udah sampai di puncak Grute. Nah, ini landscape yang kerennya itu ya sini. Lihat teman-teman. Dan ya, mudah-mudahan kita nanti sampai tepat waktu teman-temannya sebelum gelap. Matahari masih ada itu. Kalau kita dapat sunset nanti kita rekam. Oke, stay tune terus touring ekspedisi Aceh. Oke teman-teman, baru selesai mandang-mandang lah dari puncak Grute. Ya, akhirnya kesampaian juga ya kita ke puncak Grute. Dan ini sudah sore teman-teman, sudah hampir jam 6. Kurang lebih 1 jam lagi kita sampai. Mudah-mudahan tepat waktu ya, amin. Chess, word, war.
Seram ini, seram. Ini kalau gelap sendirian pikiran juga ini loh teman-teman. Mudah-mudahan keluar kita dari sini sebelum gelap ya, amin. Aduh, Banda Aceh udah gak sabar aku. Hati-hati ya teman-teman ya kalau wih. Kita nyari penginapan ya teman-teman. Tadi aku sempat istirahat, merenggangkan otot. Lama juga tadi. Dan ini kita mau ke kanan, Penayong. Kita disuruh ke kanan, sebelum jembatan belok kiri. Oke. Oh, ini duren. Ya, ini duren. Sudah coba duren. Oh, enak juga ini nyoba duren sini ya kan. Oke, belok kiri. Siap.